Bayangkan sebuah malam yang gelap, sunyi, dan penuh ketegangan. Di kejauhan, suara tembakan terdengar samar, memecah kesunyian yang mencekam. Di dalam sebuah ruangan kecil yang remang-remang, beberapa orang duduk mengelilingi meja kayu tua. Tidak ada teriakan, tidak ada dentuman senjata, hanya suara pena yang menggores kertas, mesin tik yang berdetak pelan, dan bisikan-bisikan hati-hati yang nyaris tak terdengar. Mereka bukan tentara. Mereka tidak berada di garis depan. Namun, tanpa mereka, perang bisa saja berakhir, jauh lebih cepat dan dengan hasil yang berbeda. Mereka adalah para kriptolog, penjaga rahasia, pemecah kode, dan pahlawan yang namanya nyaris hilang dari sejarah. Kita mundur ke masa Revolusi Nasional Indonesia, tahun 1945 hingga 1949. Sebuah masa penuh darah, pengkhianatan, dan perjuangan tanpa henti. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia belum benar-benar bebas. Ancaman datang dari segala arah. Belanda berusaha kembali menguasai, sekutu ikut campur, dan di tengah semua itu, komunikasi menjadi senjata paling berbahaya. Setiap pesan, setiap instruksi, setiap rencana harus dijaga, karena satu kebocoran saja bisa menghancurkan segalanya. Disinilah perang lain dimulai, perang yang tidak terlihat, perang dalam diam, perang kode. Indonesia saat itu tidak punya teknologi canggih, tidak ada mesin enkripsi modern, tidak ada alat seperti yang digunakan negara besar dalam Perang Dunia II. Yang ada hanyalah kecerdasan, kreativitas, dan keberanian. Para pemuda, mantan pegawai telegraf, guru, hingga mahasiswa tiba-tiba harus belajar satu hal yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya, menciptakan bahasa rahasia. Mereka bekerja dengan alat seadanya, kertas tipis, tinta yang mudah luntur, dan waktu yang sangat terbatas. Namun, dari keterbatasan itu lahir kecerdikan. Kode-kode sederhana mulai digunakan. Huruf diganti angka, kata diubah simbol. Namun musuh tidak bodoh. Jika pola terlalu mudah ditebak, semuanya bisa terbongkar. Maka mereka berinovasi. Kode diubah berdasarkan tanggal, pola diganti setiap minggu, pesan asli disamarkan di antara kalimat palsu. Semua dilakukan secara manual. Setiap huruf, setiap angka, ditulis dengan tangan. Dan setiap kesalahan bisa berakibat fatal. Di sisi lain, radio menjadi alat komunikasi utama. Cepat, efektif, tapi sangat berbahaya, karena sinyal radio bisa dilacak. Belanda memiliki alat untuk mendeteksi lokasi pemancar. Sekali posisi diketahui, serangan bisa datang dalam hitungan menit. Para operator radio dan kriptolog hidup dalam tekanan luar biasa. Mereka harus bekerja cepat, mengirim pesan, mengacak informasi, lalu menghilang. Ada tim yang hanya punya waktu 10 menit. 10 menit untuk mengenkripsi pesan panjang, mengirimkannya, dan memastikan pesan itu diterima. Setelah itu, mereka harus pindah, tanpa jejak, tanpa suara. Tidak jarang mereka harus menghancurkan alat mereka sendiri. Radio dibakar, dokumen disobek, kode dimusnahkan. Semua demi satu tujuan, agar tidak ada rahasia yang jatuh ke tangan musuh. Namun peran mereka tidak berhenti di situ. Mereka juga memburu rahasia lawan, menyadap pesan Belanda, mengumpulkan potongan informasi, lalu mencoba memahami apa yang direncanakan musuh. Ini bukan pekerjaan mudah. Tidak ada komputer, tidak ada alat bantu, hanya logika, kesabaran, dan intuisi. Berjam-jam dihabiskan hanya untuk memecahkan satu pesan pendek. Namun hasilnya bisa menyelamatkan ratusan nyawa. Pernah suatu ketika, sebuah pesan berhasil dipecahkan. Isinya rencana serangan mendadak. Targetnya, sebuah desa kecil. Informasi itu segera dikirim. Warga dievakuasi, pasukan bersiap. Ketika serangan datang, desa itu sudah kosong. Tidak ada korban. Itulah kemenangan yang tidak pernah terlihat. Di Yogyakarta yang saat itu menjadi pusat pemerintahan, kegiatan ini mulai lebih terorganisir. Kelompok-kelompok kecil bekerja secara sistematis, namun tetap dalam bayang-bayang. Tidak ada nama resmi,
Tidak ada catatan lengkap, semua dilakukan secara rahasia. Untuk menjaga konsistensi, mereka membuat buku kode, kecil, ringkas, namun sangat berharga. Buku ini berisi sistem sandi yang digunakan bersama. Jika buku itu jatuh ke tangan musuh, maka semua komunikasi bisa terbuka. Dan itu berarti kehancuran. Ada kisah tentang seorang kurir. Ia tertangkap. Di tangannya ada buku kode. Tanpa ragu, ia membakarnya, menghancurkan satu-satunya salinan yang ia bawa. Ia tahu resikonya, namun ia juga tahu jika buku itu selamat, banyak nyawa akan hilang. Pengorbanannya menyelamatkan banyak orang. Namun ancaman tidak hanya datang dari luar, di dalam ada bahaya lain, pengkhianatan, mata-mata, penyusup. Dalam situasi seperti itu, kepercayaan menjadi mahal. Para kriptolog harus ekstra hati-hati. Mereka menciptakan sistem untuk mendeteksi kebocoran. Informasi palsu sengaja disisipkan. Kode diganti secara berkala. Akses dibatasi. Tidak semua orang tahu segalanya. Kecurigaan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun itulah harga dari sebuah perjuangan. Ironisnya, sejarah jarang mencatat mereka. Nama-nama besar selalu muncul. Jenderal, tokoh politik, diplomat. Namun para kriptolog hampir tidak pernah disebut. Padahal tanpa mereka, strategi bisa bocor, serangan bisa gagal, koordinasi bisa kacau. Mereka adalah benteng terakhir dalam perang informasi. Namun karena pekerjaan mereka harus tetap rahasia, banyak kisah yang hilang. Tidak ada penghargaan, tidak ada medali, hanya jejak samar dalam ingatan. Bayangkan hidup seperti itu, bekerja dalam diam, tanpa pengakuan, di bawah ancaman setiap saat. Tidak tahu apakah pekerjaanmu akan menyelamatkan atau justru membahayakan. Namun mereka tetap bertahan, tetap bekerja, dalam sunyi, dalam bayangan. Karena mereka tahu, perang tidak hanya dimenangkan dengan senjata. Kadang, perang dimenangkan oleh satu pesan, satu kode, satu rahasia yang tidak pernah terbongkar. Setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, banyak dari mereka kembali ke kehidupan biasa, menjadi pegawai, guru, atau hidup sederhana, tanpa pernah menceritakan peran mereka. Namun warisan mereka tetap ada. Sistem komunikasi militer Indonesia dibangun dari fondasi yang mereka ciptakan. Hari ini, ketika kita melihat kembali sejarah revolusi, kita sering hanya melihat pertempuran fisik. Padahal, ada perang lain yang sama pentingnya. Perang dalam diam. Perang yang tidak terlihat. Para kriptolog adalah pahlawan tanpa wajah, tanpa nama, tanpa panggung, namun dengan kontribusi yang luar biasa. Mereka membuktikan satu hal, bahwa dalam perang bukan hanya peluru yang menentukan kemenangan. Kadang, sebuah pesan, satu kode, satu rahasia yang tidak pernah terbongkar bisa lebih mematikan daripada senjata. Dan di balik setiap pesan rahasia, selalu ada tangan-tangan tak terlihat yang bekerja tanpa lelah menjaga satu hal yang paling berharga: kemerdekaan.